Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kismanita Novala dengan NIM 2023-31083. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UTS saya. Di sini saya akan mengangkat tema yaitu Genius, yang berarti Gizi Nasional Indonesia Unified System untuk program MBG 2026. Adapun tujuan dari program MBG sendiri yaitu yang pertama untuk meningkatkan satuan gizi masyarakat khususnya peserta didik, yang kedua itu menurunkan angka stunting secara nasional, yang ketiga mendukung ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan. Sementara untuk permasalahan utamanya sendiri yaitu yang pertama ada distribusi makanan yang belum merata antar wilayah, yang kedua monitoring kualitas dan nilai gizi yang belum optimal, kemudian adanya potensi kebocoran anggaran serta logistik distribusi, yang keempat data lintas instansi belum terintegrasi sehingga diperlukan sistem nasional yang terintegrasi yang berbasis data dan IoT yang transparan, efisien, serta akuntabel, di mana diharapkan penerima MBG yang ditargetkan yaitu sebesar 82,9 juta, kemudian ada 71 triliun untuk anggarannya, serta ada angka stunting nasional diharapkan bisa lebih turun yaitu di 21,5% dan juga ditargetkan 514 kabupaten kota se-Indonesia. Kemudian, adapun konsep proyek dari Genius ini sendiri, yaitu yang pertama mewujudkan pengolahan program MBG yang transparan, efisien, dan berbasis bukti melalui platform digital nasional yang menghubungkan seluruh ekosistem, dari dapur hingga meja makan dari penerima manfaatnya itu sendiri. Adapun aplikasi konsep proyeknya yaitu yang pertama ada aplikasi MBG nasional, di mana platform ini terpadu secara mobile dan web untuk sekolah, dapur, serta pemerintah daerah dan juga pusat. Habis itu memiliki dashboard yang real time. Kemudian ada AI analitik optimasi, di mana model AI digunakan untuk optimasi rute distribusi, prediksi kebutuhan, dan deteksi anomali. Kemudian ada laporan analitik, di mana laporannya akan berbasis data yang sebagian besarnya merupakan dasar dari kebijakan pangan nasional. Kemudian ada arsitektur teknologinya sendiri, di mana ada layer satu yang berisi data collection, di mana berisi IoT, sensor IoT, ada sensor suhu, berat, dan juga GPS, kemudian ada mobile app, di mana bisa digunakan di Android dan juga iOS, kemudian ada input data sekolah dan juga dapur, kemudian ada juga terintegrasi oleh API instansi, kemudian layer 2 yaitu processing dan juga intelligent, di mana menggunakan Cloud Gov atau Gov Cloud Indonesia, kemudian ada menggunakan AI ataupun machine learning engine, kemudian menggunakan big data analistik, kemudian database-nya itu terdistribusi. Kemudian layer ketiga itu presentation dan reporting, di mana berisikan dashboard web, kemudian ada mobile app, dan juga laporan kebijakannya secara otomatis, dan juga menggunakan GIS Map interaktif. Kemudian ada tata kelola proyek, di mana merupakan struktur organisasi dan pemangku kepentingan nasional, dimulai dari Komite Pengarahan Nasional yang bisa Kemenko, PMK, Bappenas, serta Kominfo, kemudian turun ke Project Management Office atau PMO, yaitu Kementerian Kesehatan serta juga BPOM, kemudian akan turun ke bidang tim teknis dan pengembang, tim data analitik, tim operasional dan lapangan, dan juga tim keamanan dan audit. Kemudian pemangku kepentingannya atau stakeholdersnya ada sekolah madrasah, dapur satuan, Pemda, dan juga dinas pendidikan, dinas kesehatan, mitra logistik, dan juga vendor teknologi. Kemudian ada fitur unggulan dari sistem ini, yaitu ada pertama ada dashboardnya itu, di mana dashboard sistem ini hadir dengan integrasi fitur yang mutakhir yang dirancang untuk menjawab kompleksitas pengelolaan data dengan efisiensi sebagai inti pengembangan. Seimbana setiap fitur unggulan berfungsi secara sinergis untuk minimalkan hambatan teknis serta memaksimalkan output kerja secara presisi. Di mana fitur unggulannya sendiri itu ada 4, yaitu ada IoT monitoring kualitas, di mana berisi sensor suhu, kelembapan dan berat pada kotak makanan, serta datanya akan dikirim real time ke cloud via MQTT protokol. Kemudian ada GIS Tracking Distribution, di mana peta interaktif seluruh jalur distribusi dari dapur ke sekolah tersimpan otomatis dan juga dapat mengetahui apabila jika rute menyimpang. Kemudian ada sistem verifikasi blockchain, di mana pencatatan setiap transaksi terdistribusi dalam blockchain untuk mencegah kebocoran anggaran. Kemudian yang terakhir ada laporan kebijakan otomatis, di mana terdapat laporan analitik otomatis dalam bentuk harian, mingguan, ataupun bulanan untuk dasar kebijakan pangan nasional.
Kemudian strategi implementasinya terbagi menjadi 3 di sini, yaitu di bulan pertama sampai 6 merupakan fase fondasi dan pilot, di mana di sini ada pembentukan tim PMO serta governance, kemudian mengembangkan MVP sistem core, kemudian akan ada pilot di 5 kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan juga Bandung. Kemudian yang keempat, integrasi data Kemendikbud serta Kemenkes, kemudian deploy IoT sensor sebanyak 500 titik. Kemudian di fase kedua, yaitu bulan 7 sampai 18, di mana fase ini merupakan skalabilitas dan ekspansi, di mana akan melakukan ekspansi ke 100 kabupaten ataupun kota prioritas, kemudian integrasi penuh dengan SIPD dan juga SIMDUK. Kemudian ada yang ketiga, pelatihan 10.000 pengguna sistem, aktivitas AI engine dan analitik prediktif, kemudian 5 pengembangan modul blockchain audit. Yang kemudian ada fase ketiga, yaitu bulan 19 sampai 24 merupakan fase nasional dan optimasi, di mana akan reload ke 514 kabupaten ataupun kota nasional, kemudian dashboard kebijakan nasional secara live, kemudian AI fully operation, kemudian yang keempat, publikasi laporan open data nasional, yang kelima merupakan maintenance dan juga continuous improvement, di mana estimasi investasinya sekitar 28,5 miliar dan menggunakan tim sebanyak 85 personel serta durasi 24 bulan dan cakupannya itu diharapkan 514 kabupaten ataupun kota secara nasional. Kemudian dampak yang diharapkan setelah melakukan program ini yaitu 50% penurunan kebocoran anggaran, habis itu 3 kali percepatan monitoring kualitas gizi, kemudian 80,29 juta penerimaan manfaat itu akan termonitor secara real time, kemudian 514 kabupaten ataupun kota terintegrasi secara nasional, kemudian yang kelima 95% akurasi prediksi kebutuhan pangan, serta 0% toleransi kebocoran dan data anggaran. Sehingga Genius ini bukan sekedar sistem informasi, ini adalah infrastruktur digital untuk generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan berdaulat pangan. Mungkin sekian mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.